Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dimensi Film. Pada video kali ini saya kembali melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 1 Episode 6. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Dimensi Film. Let's go! Kisah diawali dengan tayangan masa lalu saat Rick sedang koma di rumah sakit, di mana terlihat Shane yang sedang bingung karena melihat semua orang tampak panik dan berlarian. Di sana Shane berniat mengambil ranjang untuk membawa Rick pergi dari kekacauan ini. Namun tanpa sengaja, Shane melihat orang-orang tengah ditembak secara brutal oleh tentara tanpa ada alasan yang jelas. Shane yang panik langsung bergegas menuju ke kamar Rick. Namun saat dia akan membawa Rick, tiba-tiba alat rekam medis Rick pun mati akibat pemadaman listrik. Shane mencoba untuk memastikan keadaan Rick, namun dia tidak mendengar sama sekali detak jantung Rick, dan Shane memutuskan untuk pergi meninggalkan Rick karena dia berpikir bahwa Rick telah mati. Saat keluar dari ruangan itu, dia pun melihat ada beberapa zombie. Lalu Shane mengambil ranjang untuk diletakkan di depan kamar Rick agar zombie itu tidak bisa memasukinya. Setelah bayangan masa lalu berakhir, terlihat Rick dan tim mulai memasuki gedung CDC dengan penuh hati-hati. Tak lama kemudian, Dr. Jenner pun datang menghampiri mereka. Jenner berkata, sebelum dia mengizinkan mereka masuk ke gedung ini lebih jauh, Dr. Jenner harus melakukan tes DNA terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada di antara mereka yang terinfeksi. Rick pun menyetujuinya dan dokter pun langsung membawa mereka menuju ke laboratorium. Satu persatu dari mereka mulai melakukan pengambilan sampel darah. Dalam proses tersebut, terlihat Andrea mulai lemas dan Dr. Jenner bertanya kenapa. Jackie pun berkata bahwa mereka sudah beberapa hari belum makan dan mereka pun menjadi lemas. Mendengar hal itu, Dr. Jenner langsung mengajak mereka untuk makan malam. Di sana Rick dan yang lainnya terlihat sangat senang dan menikmati hidangannya. Dan tidak lupa mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jenner atas kebaikannya. Saat proses makan malam sedang berlangsung, Shane pun mulai bertanya kepada Dr. Jenner di mana keberadaan dokter yang lain. Jenner pun menjelaskan saat kejadian semakin memburuk, beberapa dari mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan CDC. Saat tentara mulai diserbu oleh kawanan zombie, sebagian dari mereka juga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan hanyalah Dr. Jenner yang tersisa. Setelah sesi makan selesai, Dr. Jenner mengajak mereka untuk memilih kamar masing-masing dan memberikan kebebasan untuk menikmati semua fasilitas yang ada, dengan catatan agar tidak terlalu boros menggunakan listrik. Mereka semua terlihat sangat senang dengan fasilitas yang ada, mengingat mereka semua sudah berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup di luar sana. Namun tidak semua dari mereka merasakan hal yang sama, karena terlihat Andrea yang sangat terpukul kehilangan saudarinya Amy, dan Del pun datang untuk menenangkannya. Di keesokan harinya, Dr. Jenner mengajak mereka ke sebuah ruangan dan ingin menunjukkan sesuatu. Dr. Jenner meminta kepada robot pintar untuk menunjukkan data penelitiannya atau yang disebut dengan TS-19. Give me playback of TS-19. Playback of TS-19. Take us in for EIV. Enhanced internal view. Those are synapses. The adrenal glands hemorrhage. Subjek ini adalah seseorang yang terkena wabah dan rela untuk mengorbankan diri untuk dijadikan penelitian. Dr. Jenner menjelaskan bagaimana siklus wabah ini bekerja, di mana ketika wabah ini mulai menyerang tubuh, semua ingatan dalam otak akan padam secara perlahan, dan akhirnya berujung kepada kematian. Rick sangat heran, jika dia mengetahui siklus wabah ini, kenapa Dr. Jenner tidak melanjutkan penelitian ini lebih lanjut? Dengan tegas, Dr. Jenner mengatakan bahwa dia sudah berjuang semaksimal mungkin, namun dia telah gagal. Tiba-tiba Del mulai bertanya, kenapa timer yang ada di ruangan tersebut menghitung mundur? Dan apa yang akan terjadi jika timer tersebut mencapai angka 0? Jenner menjelaskan bahwa itu adalah pengatur sistem otomatis bahan bakar, yang jika sudah mencapai angka 0, maka dekontaminasi fasilitas akan terjadi. Hal itu pun membuat Rick dan yang lainnya bergegas menuju ke ruang generator untuk mengecek bahan bakar. Sesampainya di sana, mereka semakin khawatir karena bahan bakar benar-benar sudah habis, dan seketika lampu pun mulai padam. Begitupun Lori dan yang lainnya juga menyadari bahwa saluran udara telah mati. Mereka yang kebingungan mulai mengikuti Dr. Jenner. Jenner menjelaskan bahwa sebentar lagi mereka akan kehabisan bahan bakar. Melihat sikap Jenner yang tidak terbuka, Rick pun mulai mengarahkan kelompok untuk segera mengemasi barang-barang
dan bersiap-siap untuk pergi meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba robot pintar mulai memberitahu bahwa 30 menit lagi dekontaminasi fasilitas akan segera terjadi. 30 minutes to decontamination. Kemudian Dr. Jenner bergegas menutup pintu akses keluar dan tidak memperbolehkan mereka untuk pergi. Mereka pun semakin panik dan berusaha untuk keluar. Rick juga mendesak Dr. Jenner dengan menanyakan apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Jenner menjelaskan bahwa gedung ini sudah dilengkapi dengan sensor HIT, yaitu sistem otomatis yang akan meratakan seluruh bangunan di waktu yang ditentukan. Dia juga menjelaskan, tempat ini dirancang untuk mencari jalan keluar dari wabah ini. Namun jika itu gagal, maka hal itulah yang akan terjadi. Tempat ini akan diledakkan secara otomatis dan bahkan mereka pun tidak mempunyai harapan untuk keluar. Karena pintu-pintu di ruangan ini dirancang sangat kuat, yang tentunya membuat mereka semakin ketakutan. Shen pun semakin marah dan berniat untuk menghabisi Dr. Jenner. Namun Rick mencegahnya dan meminta Shen untuk lebih sabar. Karena jika Dr. Jenner mokat, otomatis mereka semua juga akan berakhir di tempat ini. Melihat kegigihan mereka untuk bertahan hidup, hati Dr. Jenner pun mulai terketuk dan dia mulai membuka pintu utama dan membiarkan Rick dan yang lainnya untuk pergi keluar. I'm not ended up like Kim and Amy. Just go! Go! Di waktu yang sama, Dr. Jenner berpesan kepada Rick bahwa inilah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Dan tak lupa, Dr. Jenner juga memberitahu informasi penting kepada Rick. Di waktu yang semakin sempit, drama pun mulai terjadi, di mana Jackie dan Andrea memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Del yang sangat terkejut langsung berusaha untuk membujuk Andrea untuk pergi keluar bersama-sama. Sementara itu, Shane dan yang lainnya berusaha untuk memecahkan kaca. Namun ternyata kaca itu sangat kuat, bahkan shotgun pun tidak bisa menghancurkannya. Tiba-tiba Carol memberikan sebuah bom granat yang dia temukan saat mencuci pakaian Rick di beberapa waktu yang lalu dan memintanya untuk segera meledakkan kaca. Rick pun mulai bergegas menggunakan bom granatnya dan mereka pun mulai bergegas meninggalkan gedung itu, mengingat waktu yang sudah semakin sempit. Namun tiba-tiba Lori melihat Del dan Andrea yang juga berhasil keluar dari sana. Hingga dalam hitungan detik dan ledakan yang begitu dahsyat, namun untung saja mereka masih bisa berlindung dan selamat sentosa meninggalkan gedung itu. In my bed, I can't see my reflection. Dan season 1 ini pun selesai. Oke teman-teman, season 1 ini benar-benar sangat keren ya. Jadi gimana, mau dilanjutin gak nih ke season 2? Karena film ini sangat panjang dan seru banget pastinya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.